Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan. Dibangunkannya kita pagi hari ini dalam keadaan masih bernafas, masih bisa bangun dan beraktivitas, dan alhamdulillah Allah jadikan awal dari kegiatan kita pagi hari ini adalah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang insya Allah akan dicatat sebagai bagian orang-orang yang bertakwa, yang sudah disiapkan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita surah Al-A'la. Sebelumnya kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan 8. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat 9 dan seterusnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari sama-sama kita baca surah Al-A'la dari awal sampai dengan akhir insyaallah. Al-A'la. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Musa. Shadaqallah. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Surah Al-A'la diawali dengan perintah untuk mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dan meninggikan namanya, ya. Karena Allah zat yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, Dia pula yang telah menentukan dan menetapkan serta memberikan petunjuk, dan Dialah Allah yang telah mengeluarkan rerumputan dari dalam tanah lalu kelak menjadikannya ia menjadi layu dan menghitam, mati. Sanuqri'uka fala tansa. Allah berjanji kepada nabinya untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam artian menjadikan beliau hafal, menguasai serta memahami. Fala tansa, maka beliau tidak akan lupa atas apa yang Allah ajarkan, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu maha mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan Allah juga berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan jalan hidup yang mudah, diberikan syariat hukum yang mudah, sehingga syariat hukum Islam ini menjadi syariat hukum yang mudah untuk diamalkan dan tidak memberatkan. Dan itu yang kita dapati hari ini. Semua hukum-hukum Islam itu rata-rata mudah dilaksanakan dan insya Allah murah. Tuh Pak, syariat Islam itu mudah dan murah. Tuh. Bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya, wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan engkau Muhammad untuk mendapatkan kemudahan. Kami jadikan syariatmu sebagai syariat yang mudah dan syariat yang sangat gampang dan tidak memberatkan siapapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9 Allah memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya fadzakir, maka berikanlah peringatan. Ya, kalimat zikir Pak, zikir itu artinya ingat, zikir itu artinya menyebut. Fadzakir kalimat perintah artinya peringatkanlah atau berilah nasihat. Inna fa'ati dzikra, jika peringatan itu ada manfaatnya. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada umat manusia supaya mereka sadar, supaya mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab suci, kepada hari kiamat dan seterusnya, serta menunjukkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada umat manusia, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Ya. Siapa tahu kalau mereka diingatkan tentang semua kenikmatan yang mereka terima, manusia itu jadi sadar bahwa dia itu hanya makhluk yang tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Lalu Allah kasih nikmat sehingga dia bisa berbuat apa saja dan memiliki apa saja. Supaya mereka sadar bahwa semua itu merupakan karunia dari Allah. Siapa tahu dengan demikian mereka menjadi sadar. Kalau sadar, siapa tahu mereka kemudian mau beriman dan taat patuh kepada Allah. Kalau mereka patuh kepada Allah, nanti dikasih pahala oleh Allah. Ujung-ujungnya kebahagiaan itu juga kembali kepada manusia. Fadzakir, maka ingatkanlah. Inna fa'ati dzikra, jika peringatan itu dapat memberikan manfaat. Ya. Karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang memang pengen banget dia jadi orang baik, Pak. Ya, kadang nyari-nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta diajarin ngaji, minta diajarin tentang Islam. Tapi ada juga orang-orang yang modelnya itu nggak butuh. Gitu. Jangankan nyari, ya, jangankan nyari Nabi Muhammad gitu kan, dicari sama Nabi Muhammad aja hilang dia, gitu, ya kan?
Dicari oleh Nabi Muhammad saja dia ngilang. Kalaupun sekalinya ketemu, ya, pura-pura dengerin. Ya, bahkan ada yang kadang sengaja menutup telinga, tidak mau mendengar. Atau sekalipun mendengar, mereka terang-terangan menentang dan mendustakan. Karenanya diingatkan, fadzakir in nafa'ati dzikra, berilah peringatan sekiranya peringatan itu membawa manfaat. Ya. Atau juga bisa diartikan makna dzakir bikulli hal, pokoknya berikanlah peringatan setiap waktu, setiap saat. Insya Allah peringatan-peringatan itu akan memberikan dampak dan manfaat. Mungkin tidak hari ini, barangkali minggu depan dia baru sadar orang-orang itu. Kalau nggak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau nggak bulan depan, mungkin tahun depan. Ya. Atau mungkin seterusnya. Ya. Lihat Umar bin Khattab itu masuk Islamnya sekitar tahun, mungkin baru tahun ke-6 kenabian, 6 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sejak awal dia tahu tentang Islam, tapi dia baru beriman 6 tahun kemudian. Ya, meskipun demikian, Umar tetap bisa menjadi manusia terbaik, bahkan menjadi salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga, Pak. Ya. Ada pula yang orang itu masuk Islamnya malah tahun ke-7 Hijriah, seperti Amr bin As, Khalid bin Walid. Berarti berapa tuh? 13 tambah 7, 20 tahun kemudian dia baru masuk Islam. Bahkan sempat ikut perang memerangi kaum muslimin. Ini Amr bin As, Khalid bin Walid. Tapi meskipun demikian, ketika dia masuk Islam, mereka menjadi orang-orang terbaik di dalam barisan kaum muslimin. Artinya kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat yang disampaikan itu tetap membawa dampak dan manfaat selama orang itu hatinya memiliki hati yang menghendaki kebaikan. Ya. Selama hatinya menjadi hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, insya Allah ya, hidayah itu ketika Allah sudah menghendakinya akan masuk ke dalam hati seseorang. Nah ini fadzakir in nafa'ati dzikra. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Islam itu mengatur. Meskipun yang namanya nasihat itu bagus, meskipun yang namanya memberikan peringatan itu baik, tapi juga perlu diatur, ada adab, ada tata kramanya, Pak. Ya. Contoh, mengaji seperti ini bagus, tapi kalau ngaji tiap hari, bagusnya Pak? Tiap hari nih, Masjid Al-Hikmah setiap hari pokoknya, Senin sampai Ahad ngaji terus, pagi, siang, malam. Oh, sehari 3 kali udah kayak orang makan aja. Bagusnya kira-kira? Bagus, yakin. Saya yakin bertahan seminggu itu. Gitu ya. Kenapa? Karena tabiat manusia itu cepat bosen. Tabiat manusia itu dia jenuh. Karenanya dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini jauh sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu memberikan ta'lim itu setiap hari Kamis. Orang-orang senang dengerin ta'lim ceramahnya Abdullah bin Mas'ud, sampai mereka tuh mengatakan, "Wahai Abdullah, seandainya engkau memberikan taklim seperti ini kepada kami itu tiap hari." Oh, jamaahnya semangat, Pak. Mintanya tiap hari. Ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada yang mencegahku untuk memberikan taklim kepada kalian setiap hari, kecuali karena dulu Rasul itu juga nggak ngasih taklim kepada kami tiap hari. Rasul itu memberikan taklim itu ya dengan tempo waktu, artinya tidak setiap hari, ada masanya seminggu sekali. Mengapa? Makhafatas sa'amah alaina, beliau khawatir kami bosen dengerin taklim. Tuh, begitu, Pak. Di taklim itu kelihatannya baik, tapi kalau tiap hari ya khawatir bosen gitu loh. Ya. Itu manusia tuh begitu. Makanya Masjid Al-Hikmah kadang-kadang setahun sekali ada rihlahnya ya kan. Diselingi biar apa? Ndak jenuh. Sekali-kali ngajinya di bawah pohon pinus gitu kan. Di bawah air terjun gitu Pak Haji. Wah, keren banget. Ya. Saya kira hari ini pada ke Magelang semua gitu. Rupanya udah pada pulang duluan.
Ya kan begitu. Jadi ada apa namanya variasi, ya, supaya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan dirindukan. Ini menandakan ketika seseorang meminta kepada Abdullah bin Mas'ud kalau bisa taklimnya tiap hari, menandakan jamaah itu senang dengan pengajian dan merindukan suasana pengajian. Tapi kalau seandainya itu terjadi setiap hari, kayaknya ceritanya lain. Kalau bisa jangan tiap hari dong, pasti begitu. Ya kan? Jadi itu tabiat manusia. Makanya ini udah seminggu sekali udah pas lah, ya. Atau seminggu 2 kali Sabtu Ahad itu udah cukup lah. Artinya yang penting tidak tiap hari ritmenya, supaya apa? Menghindari kejenuhan. Ya. Kenapa demikian? Wal ibratu bil mau'izah bil kaif la bil kam. Karena yang menjadi ukuran dalam sebuah nasihat itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ngapain sering-sering ngaji kalau nggak berdampak gitu kan? Mending sebulan hanya 4 atau 6 kali gitu kan, tetapi ada efeknya. Ngaji itu yang penting bukan berapa banyak yang kita terima, tapi bagaimana kita menjaga semangat istiqomah, tetap ngaji, dan perlahan-lahan kita terus naik kelas, Pak, memperbaiki ibadahnya yang wajib kita sempurnakan, terus perlahan-lahan belajar menyempurnakan yang sunnah-sunnah, sedikit-sedikit seperti itu. Akhlak kita juga demikian, perlahan-lahan kita perbaiki, mulai dari tutur kata kita, kemudian perilaku kita, akhlak kita kepada keluarga kita perbaiki, kepada istri, kepada anak-anak, akhlak kita kepada tetangga, kepada saudara. Ini perlahan-lahan kita perbaiki. Terus yang penting konsisten itu yang paling penting. Bukan seberapa sering kita datang berangkat ngaji, ya. Tapi kalau diundang sama DKM harus datang. Ini nggak datang ya. Kata Pak Ustadz, nggak penting sering-sering ngaji gitu. Yang penting mengamal, karena bahaya juga ini. Itu ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula dalam seseorang itu memberikan nasihat, itu perlu memperhatikan situasi dan kondisi yang tepat. Ya. Situasi dan kondisi yang tepat. Kira-kira kondisi seseorang itu siap menerima nasihat. Maka diantaranya diingatkan, jangan memberikan nasihat saat seseorang itu dalam kondisi sedang emosi. Orang lagi emosi kasih nasihat, yang ada balik dinasehatin gitu, Pak. Ya. Atau saat orang lagi kelaparan atau kehausan, jangan kasih nasihat dulu, kasih makan dulu. Ya. Ini harusnya ngajinya makan dulu ya, baru ngaji. Gitu. Atau dalam kondisi sedang sangat panas atau sangat dingin, sehingga orang nggak konsentrasi. Intinya situasi yang tidak mungkin seseorang itu berkonsentrasi menerima nasihat. Karenanya Rasulullah SAW itu kadang sebelum memberikan nasihat, beliau itu mengkondisikan. Kadangkala dipakai cara tanya jawab. Maukah saya ajarkan atau saya beritahu kepada kalian semua sahabat-sahabat Nabi saat itu tentang sesuatu yang misalkan paling dicintai oleh Allah, mau nggak? Tawarin begitu. Maka orang pasti mengatakan mau, sehingga orang tuh perhatian, apa aja sih gitu. Ya. Untuk menarik perhatian. Atau ada kalanya Rasulullah SAW menggunakan metode yang lain, menggunakan metode misalkan beliau bikin praktek langsung, ya. Praktek langsung, sehingga orang lebih perhatian dengan cara-cara demikian. Itu cara-cara pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, begitu pula menasihati seseorang itu atau memberikan peringatan harus disesuaikan dengan bahasa orang yang hendak diajak ngomong, ya kan? Anak kecil ya bahasanya pakai bahasa anak kecil, ya kan? Ngomong sama perempuan, Pak, sama istri, ya, pakai bahasa istri itu. Nggak bisa pakai bahasa bapak-bapak, nggak masuk itu, ya. Jadi seperti demikian kita menyesuaikan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, berilah peringatan itu insyaallah akan memberikan manfaat. Meskipun demikian juga, ya, kita memahami bahwa memberikan peringatan itu merupakan tugas yang menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang per orang. Kenapa? Dalam surah Al-Asr kita sudah pernah bahas bahwa semua manusia itu pasti merasa
rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua orang itu akan merasa rugi. Kecuali ada yang enggak merasa rugi, yang punya ciri-ciri illal ladzina amanu. Yang pertama beriman, wa 'amilus shalihat, yang kedua beramal soleh, terus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang ketiga dan keempatnya itu adalah saling menasehati. Saling, yang namanya saling itu ada pihak yang menasehati, ada yang dinasehati. Dan di situ tidak dikhususkan yang menasehati siapa, nggak ada. Ya. Pokoknya saling aja, saling. Saling itu berarti timbal balik dan bergantian. Ya. Tawasau bil haq, menasehati, mengingatkan tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kesabaran, supaya sabar dalam beribadah. Seberat apapun ibadah harus dijalani. Sabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Sabar, tahan diri, jangan sampai berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim, jangan. Sabar di dalam menghadapi setiap ujian, cobaan, bahkan musibah. Sabar. Ya. Nah, ini perlu saling seperti itu. Ya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Bahkan di antara juga karakter dari umat yang terbaik, kata Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian itu umat yang the best, terbaik. Ya. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan sama dengan memberikan nasihat. Karena nasihat itu ada kalanya mengajak orang pada kebaikan, ada kalanya mencegah orang dari keburukan. Itu nasihat isinya begitu. Ya. Wa tu'minuna billah, dan semua dilandasi spirit keimanan kepada Allah. Karenanya kalau sebuah masyarakat, satu lingkungan, itu budaya amar ma'rufnya, budaya saling menasehatinya hidup, Pak. Ya, tidak ada orang yang canggung untuk memberikan nasihat atau mengingatkan, dan tidak ada orang yang menolak atau marah diberikan nasihat. Lingkungan itu insya Allah menjadi lingkungan yang baik. Ya, insya Allah itu. Kenapa demikian? Karena kontrol sosialnya berjalan, gitu loh. Sehingga setiap orang selalu memperhatikan kebaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungannya. Nah, itulah spirit semangat hidup yang dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Makanya penduduk kota Madinah itu menjadi penduduk kota yang terbaik, penduduk terbaik. Ya. Saking baiknya saat itu Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, pendiri mazhab Maliki, pokoknya amalan ahli Madinah, penduduk Madinah itu bisa menjadi dalil, Pak. Ya. Jadi kalau Imam Malik nerima sebuah hadis meskipun sahih, tapi kalau penduduk Madinah itu tidak mengamalkan, itu nggak dilakukan. Kenapa? Karena bagi Imam Malik, amalan penduduk Madinah itu lebih kuat hujjahnya, karena dulu yang mendidik langsung adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu penduduk Madinah zaman dulu, Pak. Ya. Saking begitu kuatnya karakter keislaman penduduk Madinah. Ya. Dan di zaman itu yang namanya orang ngasih nasihat bahkan kepada pimpinan tertinggi, kepada Amirul Mukminin itu biasa, Pak. Umar bin Khattab itu beberapa kali ditegur rakyatnya sendiri, bahkan ditegurnya di pasar, ditegurnya di jalan, dan Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi tidak marah, malah berterima kasih. Umar malah mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Didoain sama Umar, Pak. Saking berjalannya kontrol sosial itu demikian. Itu umat terbaik. Ya. Nah, ini orang kita di zaman sekarang ini mau ngasih nasihat mikirnya itu sampai 100 hari, Pak. Ya. Mau ngasih nasihat, mau mengingatkan, mikirnya 100 hari sampai lupa. Gitu.
Kenapa? Saking khawatirnya yang dikasih nasihat bakalan marah. Tuh. Ini menandakan ini kurang sehat sebenarnya masyarakat kita di zaman sekarang ini. Nah, harusnya bagaimana kita menumbuhkan semangat itu, ya, keterbukaan, siap menerima nasihat, siap diingatkan, siap juga mengingatkan, dan bersama-sama untuk mengarahkan masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang terbaik. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Sayadzakkaru pasti akan mengambil manfaat atau mengambil pelajaran. Man siapapun yakhsha yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau tadi perintahnya fadzakir in nafa'atidz dzikra, pokoknya kasih aja nasihat, berikan saja peringatan, pasti bermanfaat. Nah, siapa yang bisa mengambil manfaat ini dijawab. Sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil manfaat peringatan tersebut, akan mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut orang yang di hatinya masih ada rasa takut kepada Allah. Ya. Makanya orang itu selama dia beriman kepada Allah, Pak, itu kalau disebut nama Allah hatinya mesti gemeter, jantungnya itu berdetaknya kencang gitu, takut. Ya. Dan kalau dibacain ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya, kan begitu kata Allah dalam surah Al-Anfal. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Ya. Karena di hatinya masih ada sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut. Dan khasyah itu rasa takut yang spesifik, beda dengan khauf. Ada juga khauf, artinya takut juga. Tapi khasyah itu lebih spesifik. Khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas rasa ta'zim, rasa cinta kepada Allah. Sementara khauf, rasa takut itu seperti kita takut kepada macan, takut kepada ular. Ya, seperti itu. Ini khasyah. Karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan biasanya sifat khasyah itu yang memiliki adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut khasyah kepada Allah itulah para ulama. Ya, artinya rasa takut di sini rasa takut yang sempurna. Ya, rasa takut yang terbaik kita insya Allah punya, walaupun tidak sesempurna para ulama. Khasyah, karena kalau dia dikasih nasihat, ya tersentuh hati kita. Kenapa? Ada khasyah di situ, ada ketakwaan di situ. Itu tandanya hatinya masih hidup, Pak. Ya. Nah, selama kita memberikan nasihat kepada orang yang muslim, setiap muslim itu di dalam hatinya ada khasyah, ada takwa, sekecil apapun pasti ada. Maka kalau dikasih nasihat insya Allah ada manfaatnya, Pak. Perkara nanti nasihat itu berpengaruhnya cuma seminggu atau 2 hari, lain cerita. Ada yang kalau dikasih nasihat itu 2 hari dia bertahan, habis itu balik lagi. Ya. Ada yang bisa bertahan sampai seminggu, minggu berikutnya balik lagi udah. Ya. Ada yang bisa bertahan dikasih nasihat sampai sebulan, beda-beda orang beda. Tergantung tingkat khasyah dan takwanya. Ya. Tapi ini menandakan bahwa setiap orang yang di hatinya itu ada rasa takut kepada Allah, insya Allah dia pasti mendapatkan manfaat dari nasihat yang disampaikan. Karenanya itu kita jangan putus asa. Ketika kita mengingatkan, ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang siapapun itu, jangan dianggap apa yang kita sampaikan itu tidak bermanfaat. Ya kan? Mungkin belum kelihatan hasilnya, di mata kita belum terlihat. Tapi nasihat itu ketika disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, minimal dia sudah masuk ke dalam hati, Pak. Tinggal tunggu saja kapan kemudian akan terlihat hasilnya, ya, di dalam perilaku hidupnya. Tadi saya sampaikan, ada yang 2 hari berubah, ada yang seminggu dia berubah,
Ada yang nunggu setahun, 5 tahun mungkin baru berubah. Tapi jangan pernah bosan memberikan peringatan. Karenanya di sini disampaikan oleh Allah tadi, fadzakir itu menggunakan kalimat perintah. Perintah itu berarti menunjuk kepada masa depan, artinya terus-menerus berikan peringatan. Kan? Kalau di dalam surah Al-Ghasyiyah yang sudah kita bahas, fadzakir innama anta mudzakir, pokoknya berikan saja peringatan, berikan saja nasihat, karena tugasmu adalah memberikan nasihat, memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak mampu memaksa orang untuk langsung berubah. Ya emang tugas kita ngasih nasihat, Pak. Ya. Urusan merubah itu nanti urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya dzakaru may yakhsha, ya. Wa yatajannabuhal ashqa, sementara itu ya, wa yatajannabuha, akan menjauhi nasihat, akan berpaling dari peringatan siapa? Al-ashqa, orang yang paling celaka. Ini ditunjuk kepada orang yang paling celaka itu maksudnya siapa? Maksudnya orang-orang yang tidak beriman dan terlanjur keras hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Makanya disebut dengan ungkapan al-ashqa, ya, yang paling celaka. Makanya yang tadi saya dzakaru may yakhsha, akan mengambil manfaat dari nasihat itu orang yang punya rasa takut. Ini boleh jadi bisa mencakup orang yang belum Islam tapi hatinya terbuka menerima kebenaran. Itu ada. Mungkin dia belum Islam tapi hatinya selalu bisa terbuka menerima kebenaran. Itu bisa dia pada akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan kita mendapati banyak sekali. Apalagi setelah 1 tahun ini, setelah di runut ya, 1 tahun setelah penyerangan Israel ke Gaza itu populasi umat Islam di Eropa itu meningkat 400%. Bayangkan, berarti yang masuk Islam itu karena melihat peristiwa di Gaza, entah apapun itu meningkat 400%, berarti 4 kali lipat perkembangannya. Kan? Itu luar biasa. Ya, bagaimana cara Allah memberikan hidayah kepada manusia selama di hatinya ada khasyah. Tapi meskipun orang itu melihat bukti kebenaran, tapi kalau kemudian hatinya itu keras dalam menerima kebenaran dan lebih memilih menolak, ya dia pasti akan menjadi orang yang al-ashqa, paling celaka. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya di masa itu mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu benar-benar adalah wahyu dari Allah. Mereka tahu, tapi mereka lebih memilih untuk menolak dan tidak beriman. Makanya sampai mati ya kayak gitu kondisinya. Orang-orang Yahudi di kota Madinah masa itu sangat faham bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi. Ciri-ciri fisiknya kelihatan, ya. Bukti-bukti kebenarannya sangat jelas. Dan mereka telah mengkonfirmasi, dialah orangnya Nabi yang dijanjikan. Tapi ada yang terang-terangan mengatakan, pokoknya selama saya masih hidup, saya akan terus memusuhi Muhammad. Itu yang disebut al-ashqa. Ya, dia kafir, menolak kebenaran, menentang kebenaran, memusuhi Islam dan Rasulullah SAW, bahkan menghalangi manusia dari Islam. Makanya disebut al-ashqa, orang yang paling celaka. Tuh. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kenapa umat Islam itu diwajibkan, ya? Umat Islam itu diwajibkan harus belajar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, supaya apa? Umat Islam ini terbiasa mendengarkan nasihat. Ya. Supaya nggak kaget kalau mendengarkan nasihat dan terbiasa dan mudah disentuh hatinya, biar nggak terlalu gengsi dan sensitif, ya. Terlatih hatinya, terbiasa menerima hal-hal yang menyentuh hati, ya. Sehingga orang itu mudah diajak pada kebaikan. Beda dengan al-ashqa, memang hatinya disetting
Ya. Untuk menolak, nggak mau dia. Ya. Ketika Abu Jahal itu begitu mengatakan, pokoknya sampai kapanpun saya akan tetap memusuhi Muhammad. Kenapa? Faktornya faktor gengsi dan sombong. Dia tidak mau kalau sukunya itu dikalahkan sukunya Bani Hashim. Nggak mau saingan. Kalau saingannya cari duit, ayo. Kalau saingannya popularitas, ayo, siap. Saingannya bagi-bagi makanan, siap. Tapi kalau saingannya yang di sana ada nabi, kapan kita punya nabi, katanya. Gitu kan? Dia nggak mau menerima itu. Karena itu kemudian al-ashqa, orang yang paling celaka ini diancam oleh Allah, alladzi yaslan naral kubra wa sayujan wa yatajannabuhal ashqa, orang yang paling celaka pasti menjauhi nasihat, nggak mau dia nerima nasihat. Ya. Yaitu orang yang akan masuk ke dalam neraka yang besar. Besar itu besar azabnya, besar apinya. Kenapa disebut al-kubra? Karena api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Ya, Masya Allah. Sehingga disebut al-ashqa, orang yang paling celaka. Ya. Nah ini, naudzubillah min dzalik, ya. Sehingga kondisinya di neraka bagaimana? Kondisinya di neraka, tsumma la yamutu fiha. Di dalam neraka dia nggak mati-mati, Pak. Wala yahya, dan nggak pula hidup. Ya. Di neraka itu nggak mati, nggak hidup. Ya Allah. Ya. Kalau seandainya mati, selesai. Siksaan nggak kerasa lagi, Pak. Gitu kan? Ini nggak begitu. Orang di neraka itu nggak mati-mati. Bahkan kalaupun dia hancur, dibangkitkan lagi seperti semula, supaya dia merasakan benar-benar azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian disebutkan dalam surah Fatir, ya. Surah Fatir ayat 36, ayat 37. Itu menceritakan tentang kondisi penghuni neraka jahanam. Surah Fatir ayat 36-37. Kata Allah, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam. La yuqda alaihim fayamutu, siksaannya itu enggak pernah berhenti sehingga mereka kemudian mati, selesai, enggak. Artinya siksaan itu enggak berhenti-berhenti. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tidak pula siksaannya itu diringankan. Ya, jadi siksaannya itu tidak siksaan yang mematikan sehingga dia bikin mati, selesai, enggak disiksa lagi, enggak. Tidak pula diringankan, menandakan siksaan yang begitu luar biasa. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami menyiksa, membalas setiap orang yang banyak sekali ingkarnya. Ya, yang ngeri itu ayat berikutnya 37-nya. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini supaya kami beramal soleh yang dulu saat di dunia tidak kami kerjakan. Minta dikasih kesempatan yang kedua. Tapi Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami, kata Allah, sudah memberikan kepada kalian umur yang sangat cukup kalau kalian mau mengambil pelajaran. Ya. Ibarat kita sekarang, kita umur sekarang, Pak, mungkin 40, ya 50, mungkin 60. Apakah 40 sampai 60 tahun itu nggak cukup untuk sadar gitu, kira-kira begitu. Ya. Terus mau kapan manusia itu sadar gitu kan? Kalau dalam bahasa Quran yang lain, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum datang saatnya bagi orang yang beriman itu, ya, saatnya kemudian hatinya datang, tunduk, patuh, takut kepada Allah? Kalau belum datang waktunya, terus mau kapan lagi gitu. Jadi awalam nu'ammir, kalau Allah jawab dengan umur. Loh, bukankah kamu sudah kami berikan umur yang cukup?
untuk mengambil pelajaran dan berubah menjadi orang yang baik. Bahkan taubat itu kan Allah buka seluas-luasnya. Pokoknya selama nafas itu belum sampai di tenggorokan, itu taubat masih diterima. Bayangkan di zaman Rasul ada orang taubat masuk Islam, belum sempat dia sujud, belum sempat dia sholat walaupun 1 rakaat, tapi dia mati dalam kondisi muslim. Kata Rasul, wajib baginya masuk surga. Bayangin Pak, betapa Allah itu menerima taubat seseorang yang mau sadar diri, taubat kembali kepada Allah. Ya, seperti demikian. Ya, tapi jangan nanti kayak Fir'aun. Fir'aun itu nanti taubatnya nanti begitu kematian sudah di depan mata, sudah sakaratul maut, dia ngucap mau sadar, dia bilang saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya dijawab sama malaikat, kok baru sekarang gitu. Ya akhirnya ditenggelamkan, dia mati dalam kondisi tidak beriman, nggak diterima oleh Allah taubatnya. Ya, maka mumpung kita masih hidup ini, ya, dan alhamdulillah Allah dekatkan kita dengan sumber-sumber kebaikan, ya, maka menandakan Allah menginginkan kita ini jadi orang baik, Pak, insyaallah. Ya, jadi Allah jawab demikian tadi, bukankah telah kami berikan umur kepada kalian yang cukup untuk mengambil pelajaran, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Nah, nadhir, pemberi peringatan di situ macam-macam penafsirannya. Ada yang mengatakan apa itu peringatan? Yang pertama syaibun. Apa artinya Pak? Uban. Uban itu peringatan Pak, sinyal dari Allah. Tuh rambut sudah beruban, tandanya apa Pak? Hah? Tandanya apa? Udah tua. Makin dekat sama tanah kan begitu. Peringatan. Apalagi nazir itu diartikan dengan orang yang meninggal lebih dulu dari kita. Setiap hari kita melayat, bertakziah, mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu peringatan juga buat kita. Kelak kita juga bernasib sama seperti itu. Kan peringatan juga namanya. Apalagi diantaranya peringatan sakit Pak. Sakit itu juga peringatan, karena sakit itu adalah salah satu yang mengantarkan manusia pada kematian. Ya. Dan macam-macam. Di antara pemberi peringatan ya begini, ada masjid, ada taklim, itu juga peringatan. Keluarga yang itu juga peringatan. Apapun yang mengingatkan kita kepada akhirat dan kepada kebaikan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, itu disampaikan intinya nasihat itu pasti bermanfaat bagi orang yang di dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat berikutnya, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, sungguh amat beruntung, man, seseorang, tazakka, yang mensucikan diri. Maksudnya bagaimana mensucikan diri? Dia berusaha menjauhi dosa. Dia berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Dia berusaha melaksanakan semua kewajiban dan berusaha untuk menghidupkan amalan sunnah. Ini namanya orang yang mensucikan diri dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, maksiat, bahkan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini namanya tazakka. Wa dzakara isma rabbih, lalu dia ingat menyebut nama Allah, gemar berzikir kepada Allah. Fasalla, lalu dia melaksanakan sholat. Nah, ini satu rangkaian. Tazakka, punya keinginan membersihkan diri, lalu dia kemudian di antara wasilahnya dia banyak zikir, ya, banyak ingat kepada Allah. Fasalla, dan dia menegakkan sholat. Sholat ini bagian daripada zikir sebenarnya, tapi dia merupakan zikir yang terbaik, itu sholat. Ya. Makanya siapapun yang komitmen dengan 3 hal ini, membersihkan diri, kemudian banyak zikir, menegakkan sholat, pasti jadi orang baik Pak. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu mesti, ya, makin dekat kepada Allah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada juga yang kemudian menafsirkan qad aflaha, sungguh telah beruntung, man tazakka, orang yang menunaikan zakatnya, zakat harta yang wajib.
wa dzakara isma rabbih, lalu dia ingat kepada Allah, ya, fa shalla. Apa ingat kepada Allah? Takbiran di malam Idul Fitri. Fa shalla, lalu dia ikut salat Idul Fitri. Itu 3 rangkaian kan? Bisa juga ditafsirkan dengan makna demikian menurut sebagian para ulama. Tapi tentu ini maksudnya adalah arahan umum. Ya, siapapun yang berusaha membersihkan dirinya dari berbagai macam perbuatan dosa dan penyakit hati, lalu dia terus banyak mengingat Allah dengan berbagai macam zikir, mau tasbih, tahmid, takbir, istighfar, apapun itu, ya, bahkan sekedar ingat Allah dalam setiap kondisi, ya, lalu dia juga menegakkan sholat yang wajib terutama dan juga menambah dengan yang sunnah, ini tentu manusia yang terbaik, pasti beruntung, pasti dipastikan beruntungnya. Ya. Ini lawan dari yang tadi, al-ashqa. Al-ashqa orang yang paling celaka, aflaha orang yang paling beruntung. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Nah, ini penyakitnya. Bal akan tetapi tu'thiruna, kalian lebih sering mendahulukan, mengutamakan al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Ya. Yaitu tadi manusia. Contohnya, contoh sederhana begini, Pak. Kita ini kadang-kadang jam 2, jam 3, setengah 4 itu bangun. Ya kan? Kalau kita bisa bangun, mau bangun terus ambil air wudhu, sholat, itu masuk di sini. Tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia bangun, sadar, dia ingat Allah, ambil wudhu, dia sholat. Sholat tahajud dapat. Tapi kebanyakan orang bal tu'thirunal hayatad dunya. Dia keluar ke kamar mandi cuman pipis, balik lagi ke tempat tidur, narik selimut. Tidur itu dunia. Ya kan? Meninggalkan kasur lalu sholat tahajud itu akhirat. Kan begitu. Salah satu contohnya. Ya. Atau kadang-kala orang sudah komitmen, pokoknya saya hanya akan mencari rizki yang halal. Tiba-tiba ada tawaran. Yang tawaran itu ya agak-agak campur haram dikit lah. Tapi untungnya gede. Nggak apa-apa deh, sekali-kali ini. Gitu, Pak. Kenapa? Dunia itu karena sudah kelihatan depan mata, itu menyilaukan. Daripada akhirat yang belum kelihatan. Ya. Tapi kalau orang itu dengan tingkat ketakwaan yang baik, dia pasti akan lebih memilih akhirat daripada dunia. Nah, ini penyakitnya itu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kebanyakan kalian lebih banyak mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Karenanya dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita tentang remehnya dunia. Disebut dunia karena dunia itu artinya dekat, Pak. Yang namanya dekat itu ya ditempuh dalam waktu singkat selesai. Dekat. Ya. Beda dengan akhirat. Akhirat itu panjang. Kenapa? Kekal abadi selamanya. Kalau dunia ini singkat, ada batasnya. Ada yang Allah kasih dunia itu cuma 40 tahun. Ada yang dikasih dunia cuma 60 tahun. Ya. Itu pun jarang-jarang, sampai 60, 70 itu udah jarang sekarang. Ya. Ada yang kadang cuma dikasih 25 tahun. Ya. Dunia singkat saja. Begitu pula disebut dengan dunia karena arti diantaranya juga dani'atun, haqiratun. Dunia itu nilainya rendah. Kalau dibandingkan akhirat, nilainya rendah dan murah. Saking murahnya, saking rendahnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini itu bisa setara dengan sayap seekor nyamuk. Kalau bisa setara, berarti tidak setara. Dunia ini dengan seluruh isinya dan gemerlapnya tidak setara walaupun hanya dengan sayap seekor nyamuk. Bayangkan, kecilnya dunia itu. Kalau seandainya bisa setara dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman walaupun seteguk air kepada orang yang kafir. Ya. Karena dunia itu nggak ada nilainya, karenanya Allah memberikan dunia kepada orang kafir pun dikasih banyak-banyak. Nih, oh nggak ada nilainya bagi Allah.
gitu kan? Tapi akhirat yang begitu mahal, akhirat yang begitu luar biasa kenikmatannya, tidak terbayang oleh kita kenikmatannya, Allah tidak kasih kecuali kepada hamba-hamba pilihan, orang-orang yang beriman. Tidak bisa dicapai kecuali dengan keimanan, ketakwaan. Itu akhirat ya. Karenanya orang yang cerdas pasti orang yang meninggalkan yang remeh, yang rendah untuk mengambil yang lebih mahal, lebih mulia, lebih tinggi nilainya. Kalau dia cerdas ya. Bayangkan dalam Al-Quran ada manusia yang Allah serupakan seperti, mohon maaf Pak, binatang anjing. Coba anjing Pak ya, taruh di depannya satu tulang, satu emas batangan. Yang diambil yang mana? Kenapa? Hah? Padahal mahalan mana? Emas apa tulang? Emas sama tulang lebih berharga mana? Ya jelas emas lah. Cuman watak seekor anjing itu, dia nggak tahu mana yang lebih berharga, bernilai. Maka dia lebih memilih yang rendah, yang murah, yaitu tulang daripada emas. Nah manusia itu Allah pengen mendapatkan yang paling berharga, yaitu akhirat. Maka jangan rebutan dunia yang rendah. Begitu ya. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, dunia ini itu adalah kampungnya orang yang nggak punya kampung. Kampungnya orang yang nggak punya kampung. Lah kalau orang beriman, kampungnya di akhirat Pak. Wa malu man la mala lahu. Dunia ini adalah hartanya orang yang tidak punya harta. Walaha yajma' man la aqla lahu. Disitulah, di dunia itulah berkumpul orang-orang yang tidak punya akal. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun bukan berarti terus kemudian kita berpangku tangan tidak kerja. Nah itu lebih salah lagi ya kan, karena untuk berjuang menggapai akhirat kita juga perlu modal Pak ya. Berjuang di jalan Allah selalu disebut jihad fisabilillah, itu pertama disebut bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan nyawa kalian. Ini dua-duanya masuk ya. Nah, masjid ini bisa berdiri pakai apa? Butuh harta juga. Kegiatan kita setiap pekan, ada Jumat berkah dan lain sebagainya, perlu juga harta. Artinya yang dimaksudkan adalah ya, dunia boleh diraih, boleh dicari ya, tapi jangan ditinggalkan di dunia juga. Udah capek-capek dicari, mosok ditinggal. Ya kan? Udah capek-capek dicari, ayo dibawa pulang kampung, begitu Pak. Karenanya ada orang soleh di zaman dulu tuh infaknya jor-joran, banyak tuh, sampai hampir habis hartanya. Ada orang komen, kamu ini kok kalau infak kok kayak gitu. Maka jawabannya simpel aja. Menurut kamu, kalau ada orang mau pindahan rumah, itu barangnya, hartanya ditinggal apa dibawa? Apa jawabannya Pak? Ya dibawa semua, maksud ditinggal. Lah saya juga mau pindah ke akhirat, maksud saya tinggal. Bisa dipahami ya? Jadi itu sebenarnya simpel aja, sederhana logikanya. Karena saya mau pulang kampung, pindah ke akhirat, ya udah harta saya nggak saya tinggalin di sini. Gitu kan? Saya bawa pulang kampung ke akhirat, maksudnya banyak diamalkan di dermaga. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, yang seperti ini tentang spirit ya, untuk terus mensucikan diri, spirit terus mengingat Allah, menegakkan sholat, dan ya, tidak tenggelam dalam kehidupan dunia, itu ajaran nabi-nabi terdahulu. Semua nabi ngajarin itu. Makanya disebutkan inna hadza lafis suhufil ula. Ajaran seperti ini itu sudah ada pada suhuf yang pertama, lembaran-lembaran yang sebelum Al-Quran ini, yaitu diantaranya suhufi Ibrahim wa Musa, diantaranya pada lembaran-lembaran ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim, ataupun ajaran kitab Taurat yang diajarkan Nabi Musa alaihimassalam ya. Jadi nyambung Pak, ini menandakan bahwa nabi-nabi terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu agamanya satu, yaitu Islam.
berasal dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak beda-beda. Semua nabi itu membawa misi yang sama, misinya tauhid. Dan nabi-nabi itu tidak pernah membuat-buat agama sendiri. Semuanya, semua ajaran agamanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk senantiasa memberikan pengingat kepada saya pribadi dan untuk kita semuanya agar kita tetap istiqomah di jalan Allah. Minimal kita istiqomah taklim, Pak. Ya, karena manusia itu, saya sendiri pun demikian, kadangkala kita juga dibuat lupa. Maka dengan taklim seperti ini kita menjadi ingat lagi, ibarat HP itu kalau sudah mulai lowbat baterainya, kalau datang taklim itu ibarat dicas lagi, semangat lagi. Ya. Nanti kalau sudah 5 hari, 6 hari mulai lemah, Sabtu depan, Minggu depan, Ahad depan ketemu lagi taklim, naik lagi semangatnya. Begitulah insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.